Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia di muka bumi kini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga mendapat pengetahuan baru tanpa celah. Pengertian media sosial menurut Nasrullah pada tahun 2015, yaitu media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Adapun cara bijak untuk menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, jangan asal posting konten. Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Yang kedua, tak perlu detail mencantumkan informasi. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail, karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Yang ketiga, jaga etika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman-teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Yang keempat yaitu selalu waspada dan jangan langsung percaya. Waspadai pula pengguna-pengguna tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu filter akun-akun yang diikuti. Ikutilah akun-akun yang bermanfaat, menghibur atau kredibel yang justru bisa menambah wawasanmu. Jauhi akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Berikut adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di media sosial tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu karena diatur pada pasal 45 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang kedua, melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Saat kita memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi, ataupun produk, baiknya tidak menggembar-gemborkan di sosial media. Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kita bermain sosial media tidak sendirian, maka sebisa mungkin hindari memposting hal-hal yang berbau sara. Hukumannya terdapat di pasal 45A ayat 2 UU ITE yang berbunyi,
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.